Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak pengampu, Pak dan Ibu Mananulid, izinkan saya Ahmad Utaramin akan membacakan tugas mata kuliah studi naskah fikih klasik dan kontemporer untuk pertemuan ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanuha ay as-salatu ala mait sab'atun al-arwalun niyatun kaniyati ghairiha minas salawati wala budda fiha min niyati fardiyati wa in lam yaqul kifayatan walau fi salati imra'atin ma'a rijalin walau fi salati sabi wadahu aw ma'a rijali fala budda fi salatihi min niyatil fardiyati wala yajibu fil maitil hadiri ta'yinuhu bismihi aw nahwihi wala ma'rifatuhu bal hiran nahari wa qala nawaitu salata ala man tuwfi min aqtaril ardi mimman tasihu salatu alaihi walau hadara mauta nawas salata alaihim wa in alam ta'ya'rib adaduhum walau ahrama bis salati ala janazatin summa hadarat ukhra wa huwa fi salati tarakat hatta yafraqa summa yusalli ala sayyiniyati li annahu lam yanwilha awlan wa yahjibu alal malmuminiyatul iktida'i aw nahwiha. Dan rukun-rukunnya maksudnya rukun sholat atas mayit ada 7. Yang pertama adalah niat seperti niat sholat yang lain dan harus diniatkan dengan niat fardu. Sekalipun tidak mengucapkan kifayah meski saat itu dilakukan seorang perempuan bersama kaum laki-laki dan dilakukan anak kecil sendirian atau bersama orang-orang dewasa, maka di dalam sholatnya harus ada niat sholat fardu dan tidak wajib menyebut nama atau misalnya juga mengenai mayat tersebut. Apabila si mayit ada di tempat, tapi cukup membedakan dengan semacam pembeda seperti aku niat sholat atas mayit ini atau sholat atas orang yang disalatkan imam. Begitu juga kalau seandainya dia sholat jenazah pada akhir siang dan ia berkata, aku sholat atas orang yang wafat di berbagai penjuru bumi yang sah untuk disolatkan. Jika yang ada di tempat terdiri dari banyak mayit berniat mensolatkan mayat tersebut sekalipun dia tidak mengetahui jumlahnya. Apabila ia sedang mensolatkan satu jenazah, kemudian datang jenazah yang lain, sedangkan dia berada dalam keadaan sedang sholat, maka jenazah yang baru sampai tersebut ditinggalkan terlebih dahulu hingga ia selesai sholat, kemudian sholat atas mayit yang kedua karena dia tidak mengingatkan pada sholat yang pertama. Dan wajib bagi makmum berniat mengikuti imam sejenisnya. Wassaniyati qiyamum lil qadira alaihi khairiha minal farai di walau mu'adatan wa ihakimha bin nafli fi tayammum la yalzimu minhu zalika hunali anna qiyama wa huwa al-muqimu li suratiha fi fihi adamihi mahwa li suratiha bil kulliyati wa sallama salika sabbiyu wal mar'ata ma'artu iza solaya ma'a rijali fa in ajiza shalla 'alal hasbi halih. Rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu sebagaimana salat fardu yang lain sekalipun sifatnya mengulang.
dan mengkategorikan sholat ini dengan an-naba dan sunnah dalam bertayamum. Tidak bisa dilakukan di sini karena berdiri merupakan salah satu komponen dari sholat. Maka tanpa berdiri berarti telah berubah bentuk sholat itu secara keseluruhan. Ini berlaku juga bagi anak kecil dan perempuan jika mereka sholat bersama kaum laki-laki. Jika tidak sanggup berdiri, maka ia sholat sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya, wassalisu arba'u takbiratin bitakbirati tahuru min walau zada 'alaiha lam tabtu salatuhu sawa'un kana sawan au amdan li annahu innama zada zikra ma lam ya'taqid al-butlat na'awyuwa li raf'i yadihi indariziya dati salasi marratin wa illa batalat walau zada imamuhu 'alaiha la tusannu lahu muttaba'atuhu fi zaidi bal tukrahu walau tabi'uhu lam tabtu ala ma taqaddama wa yusagna raf'u yadayhi fit takbiri til arba'i azwa man kiyakin baihni wa wada'ahuma ba'da kulli takbiratin tahta sadrihi ka khairim ha minas sholawat. Dan yang ketiga, takbir 4 kali dimulai dengan takbiratul ihram. Jika ia takbir lebih dari 4 kali, maka sholat tidak batal, baik itu lupa atau disengaja. Karena dia hanya menambah zikir selama ia tidak meyakini hal itu membatalkan, atau ia mengangkat tangannya secara 3 kali secara berturut-turut ketika ia menambah takbir. Kalau itu ia lakukan itu dengan keyakinan sholatnya batal, maka batalah sholatnya. Apabila imam menambah takbir, maka dia tidak disunahkan mengikuti imam pada takbir tambah dan bahkan dimakruhkan. Apabila ia tetap mengikuti imam, maka sholatnya tidak batal berdasarkan apa yang sudah disebutkan. Disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 takbir tersebut sejajar dengan pundak dan meletakkan kedua tangan setelah setiap takbir di bawah dadanya seperti sholat-sholat yang lain. Wa ar-rabi'u Fatihah ba'da ay takbiratin minha wal awwalan afdalu falahu an yajma'a bainal Fatihati was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin sunniyati wa buyunaha wa bainad du'a ilil mayyiti ba'da takbiratis salisati wal yastaritu at-tartibu bainaha wa bainal wajibi ba'da hazihi takbiratin min salatin ala nabiyyin sallallahu alaihi wasallam au du'a in lil mayyiti fayajuzu ikhla'u takbiratil ukhla minal qiraati wala yajuzu an yaqra'a ba'dal fatihati fi ruknin wa ba'daha fi ruknin akhari wa yusannu israhu al-fatihah wilau lailan kasilasti am-maghribi fi anna kullu la yusra'u fi su'ratu wa yusannu jaharul imami au ma belahu bit takbirai wassalam.
Dan rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah serta takbir manapun dan setelah takbir pertama itu lebih afdol. Ia boleh membaca surah Al-Fatihah dan salawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Dan membaca surah Al-Fatihah dan doa bagi mayat setelah takbir yang ketiga. Dan tidak disyaratkan dilakukan berurutan membaca surah Al-Fatihah dan kewajiban lainnya setelah takbir ini seperti salawat atas Nabi atau doa bagi si mayit. Boleh tidak membaca ataupun pada takbir yang pertama dan tidak boleh membaca sebagian urut Al-Fatihah pada satu rukun dan sebagian yang lain di rukun yang lain. Disunahkan membaca Al-Fatihah secara sir walaupun di malam hari. Seperti rakaat ketiga salat maghrib di mana pada masing-masingnya tidak disyariatkan membaca surat dan disunahkan bagi imam untuk menjaharkan bacaan takbir salam. Wal homisu salatun alal nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin salniyatin wa aqluha Allahumma sholli ala Muhammadin wa tusannu as-salatu alal ali wa du'a lil mu'minina wal mu'minat aqabaha bihnahwil Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillah qablaha bi ayyi sighatin min siyaghihi. Rukun yang kelima adalah sholawat atas Nabi setelah takbir yang kedua, minimal mendoakan kaum muslimin dan minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan sunahkan bersalawat atas keluarga Nabi Muhammad dan mendoakan kaum mukminin dan mukminat setelah itu dengan doa, ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat dan sunahkan mengucapkan alhamdulillah sebelum mengucapkan salawat dengan redaksi mana saja. Wal mashhuru minha alhamdulillahi rabbil alamin wal akmalu salati ma fi tasahudi akhirhi wala yustaratu tartibum baina zalika bal huwa awal. Ucapan hamdalah yang masyhur diantaranya alhamdulillah rabbil alamin dan yang salawat yang paling sempurna adalah yang terdapat pada tasyahud akhir dan disyaratkan berurutan antara hamdalah dengan salawat, tetapi hanya lebih baik saja. Selanjutnya wasadisu du'aun li mayyitin bi khususihi fala yakfi du'ahu lil mu'minina wal mu'minati wa yajzi kullu matlubi ukhrawiyin ka inzori ilaihi ba'da salisatin wa huwal maqsudu a'zamu minas salati ala mayyiti wa aqaluhu ma yantoliku alaihi ismu da'i wa yusannu ay yaqtsira minad du'a ilahu wa akmaluhu Allahumma haza abduka wa bnu abdika kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa waqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdakal la syarika laka wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi Allahumma innahu nazala
bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha fakiran ila rahmatika wa anta ghaniyun in azabihi wa qad ji'naka rohibina ilaika sufa'a an lahu Allahumma in kana muhsinan farid fi ihsanihi wa in kana musiaan fa tajawaz anhu walakihi birahmatika ridoka wakihi fitnatal qabri wa azabihi wa absahu lahu fi qabrihi wa jahfal aradu in janbihi wa walakihi birahmatika al-amna min azabika hatta tab'asuhu minan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Rukun yang keenam, jam-jam doa khusus untuk si mayit. Maka tidak cukup doa yang diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat secara umum. Dan isi doanya cukup dengan pemerintahan ukhrawi seperti perhatikanlah ia. Doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga dan itulah tujuan utama dari mensolatkan jenazah. Dan doa itu minimal dengan sesuatu yang ada atau bisa disebut sebagai doa dan disunahkan untuk memperbanyak doa bagi si mayit. Doa yang paling sempurna adalah, ya Allah, ini hambamu, anak dari hambamu. Dia keluar dari dunia dan lapangnya dunia, dan ia tinggalkan orang-orang yang ia cintai di dunia, menuju gelapnya kubur dan semua yang ada ditemuinya. Ia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Engkau semata dan tidak ada sekutu bagimu, dan bahwasanya Sayyidina Muhammad adalah hambamu dan utusanmu karena Engkau lebih mengetahui. Ya Allah, ia telah menemui dan Engkau adalah sebaik-baik bagi tempat baginya. Ia sangat membutuhkan rahmat-Mu dan Engkau tidak butuh untuk mengazabnya. Kami datang menghadapmu, memohon syafaat baginya. Jika ia baik, maka tambah kebaikannya. Dan jika ia buruk, maka maafkan ia. Ridhoilah ia dengan rahmat-Mu dan jauhkan dari azab kubur-Mu. Lapangkanlah kuburnya dan perluas bumi baginya. Berikanlah ia keamanan dari azab-Mu dengan rahmat-Mu hingga Engkau membangkitkan dalam keadaan aman menuju surga. Menunggu surga-Mu dan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Wa hadza fil balighi zakari fa in kana unsa abbaro bil ummatin wa ana sama ya'udu ilaiha minad du'ma niri fa kharaja qauluhu wa anta khairu manzulin bihi fala yu'anna suzalika domiru li annahu raji'un ilallah ta'ala walau zakarah bi qasdi sijaza wa in kana hunsa akbaro bil mamluki wa nahwihi wa kaza idza lam yu'rafi iza lam yu'raf annal mayta zakarun au unsa wa yajuzu an ya'ti bid-dhamaniri mazakaratin ala iradati sahsi awil mayyiti wa mu'anasatin ala iradatil jannah jannazati walau shalla alaihi jam'in ma'an ya'ti fihi bima yunasibuhu falau qala fi zalika Allahumma haza abduka
hidil mudafi wa isma isyarati sahhat salatuhu isla ihtilalu fi sighatid du'a amma ismul isyarati fali annahu kud yusaru bima lil wahidi illul jam'ah. Doa ini dibaca untuk mayit laki-laki dan sudah baligh. Maka jika mayatnya adalah perempuan menggunakan ungkapan untuk amma dan dhamir yang kembali kepadanya dimuannaskan kecuali potongan doa wa anta khairu manzulin bihi, maka dhamir tersebut tidak dimuannaskan karena dhamir itu kembali kepada Allah. Kalau pamir dhamir itu dimuzakkar dan dengan maksud menyebut sosoknya maka itu dibolehkan. Jika mayatnya adalah unsa, maka doa menggunakan kata mamluk atau semisalnya. Begitu juga jika tidak diketahui apakah mayat itu laki-laki atau perempuan, boleh menggunakan dhamir muzakkar dengan memaksudkan sosoknya atau kata mayit, dan boleh juga dimuannaskan dan dengan maksud kata jenazah. Dan kalau salat atas beberapa mayit sekaligus maka menggunakan dhamir yang sesuai dengannya. Kalau mengucapkan an-nahl ini hambamu dengan menunggalkan mudlab dan isim isyarah, maka sholat sahnya karena tidak ada keraguan, kerancuan pada lafaz doanya. Adapun isim isyarah, karena isim isyarah itu bisa digunakan untuk 1 hingga 5. Wa amma labzul abdi fali annahu mufradun mudhafun ila ma'rifati fa ya'ummu ifradu man usira ilaihi walau shalla ala man mata fi naumihi aw sanatihi fi aqtaril aradi yan bagi an yaqula fi du'a ilahum Allahumma man kana minhum muhsinan fazid fi ihsanihi wa man kana minhum musinan fatajawaz an sayyiatihi duna aw yaqula muhsinina wala musina li anna zahira fil jamihi annahum laysu kulluhum muhsinina wala musinina. Adapun lafaz al-abdu karena lafaz itu mufrad dan disandarkan kepada ma'rifah sehingga mencakup semua yang ditunjuk oleh Allah. Apabila ia mensalatkan orang yang meninggal pada hari itu atau pada hari itu tahun itu berganti, itu berbagi penjuru bumi adalah yang mengucapkan di dalam doanya. Siapa yang baik di antara mereka maka tambahlah kebaikannya, dan siapa yang buruk di antara mereka maka ampunilah keburukannya, tanpa mengatakan muhsinin dan juga musin, karena secara zohir semuanya belum tentu baik dan juga belum tentu semuanya buruk. Warawa Muslimun an Aufin ibni Maliki annahu qala sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fasami'atuhu yaqula Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akfihi wa'fan wa akrim nuzuluhu wa wasi' madkhalahu wa arsilhu bil ma'i wasalji wa baradi wa nakihi minal khotoya kama yunakasabul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa kihi fitnatal qabri wa azabin nar. Imam Muslim meriwayatkan dari Auf bin Malik bahwasanya dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah. Aku mendengar beliau mengucapkan, Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, makanlah ia, muliakanlah tempat, lapangkanlah tempat masuknya,
dan mandikanlah ia dengan air salju. Dan embun bersihkanlah ia dari kotoran atau dosa. Sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran, berilah yang rumah yang lebih baik dari rumahnya. Dan bahkan berikan ia keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Berikan ia pasangan yang lebih baik dari pasangan, serta jauhkanlah ia dari fitnah dan azab di neraka. Qala aufun fatamanna itu an akuna anazalika mayitu walau jama'a baina hazani du'a aini fal abdalu taqdimu azhazal ukhiri li anna hadisihi asoh. Oh berkata, aku berharap akulah yang menjadi mayat tersebut. Kalau ingin membaca kedua doa tersebut, maka yang lebih abdul adalah mendahulukan doa yang kedua, karena hadisnya lebih sahih. Wa amma sa'iru fayaqulu fihi Allahumma ja'alhu furutan li abwaihi wa salaban wa zuhran wa inzatan wa antibaran wa safi'an wa saqala bihi mawazinuhuma wa abrahan wa abrahal sabru ala qulubihima wala tabtihuma ba'dahu wala taharumuhuma ajrahu wa yakfi ad-du'a birrahmati ka'an ay yaqulu Allahumma hamhu wa yu'annasus doma iri izakana as-sahiru ansha wa ya'ati fil hunsa wal majhulu haluhu ma marra qala azhar kasiyu wa hadza fil abwaini al-hayyaini al-muslimaini fa in lam yakunu kazalika atabima ya'tasdihi al-halu walau alima kufruhuma katabi iyati sohiri lisabihi haramat du'a ulahuma bil maghfiratin was safa'ati wa nahwihima wa izza taraddada fi buluhil maro iki da'u lahu birrahmatihi wal afdalu al jam'un bainahuma. Adapun mayit anak-anak, maka doanya, ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan kebajikan yang didahulukan dan menjadi pengajaran, ibrah serta syafaat bagi orang tuanya, dan beratkanlah timbangan itu bapaknya karenanya, serta berilah kesabaran dalam hati kedua itu bapaknya. Dan janganlah engkau jadikan ia sebagai pinah bagi ayah bundanya meninggalnya, dan janganlah engkau halangi pahala kepada kedua orang tuanya, dan doa rahmat baginya dengan mengucapkan, ya Allah, rahmatilah ia. Dhamir dimuannaskan jika mayat perempuan, sedangkan bagi mayat dusta yang tidak diketahui din bagaimana sudah dijelaskan. Wa yastahabu an yuqadima ala tilka da'awa tis salasi Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghanibina wa sohirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu mina fa ahyihi alal islami wa man tawafaitahu minna fatawa puhu alal imani walau iktasara ala hazat du'a
lam ya'fi li'annahu yajibu ad-da'u lil maiti bihususihi bihilafi du'ai tifli wa huwa Allahumma ij'alhu urutan li abawaihi ilahirihi fa innahu yakfi li subutihi bin nasabi khususihi ala anna ma'nahu ay sabiqan muhina li masalihihima fil akhirati fazalika doa litifli bihususihi li'annahu la yakunu kaza lika illa iza kana lahu syarafun indallahi ya taqaddama babihi kama afadahu sibra milisi. Dan boleh membaca doa sebelum 3 doa tadi dengan ya Allah, ampunilah bagi orang yang hidup dan yang mati, di antara kami bagi yang hadir dan yang tidak hadir, bagi yang kecil dan yang sah, dan bagi laki-laki dan perempuan yang antara kami. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ya Allah di atas Islam, dan siapa yang kau wafatkan di antara kami, maka wakaf ia dalam iman. Jika ia hanya mendoain saja, maka tidak cukup karena diwajibkan adalah mendoakan mayat secara khusus. Berbeda halnya dengan doa untuk anak kecil, yaitu ya Allah, jadikanlah ia simpanan pendahuluan bagi kedua orang tuanya hingga akhir doa, maka itu sudah cukup karena terdapat nas yang sahih secara khusus. Makna doa itu adalah sah sebagai pendahulu yang dipersiapkan untuk mensalat maslahat keduanya di akhirat. Itulah doa khusus untuk anak kecil, karena doa itu tidaklah demikian kecuali karena anak kecil memiliki istimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang punyainya didahulukan sebagaimana disampaikan oleh Sibram Malisi. Wasabi'u salamun ba'da rabi'ah kasalami ghairiha minas salawati fi kaifayitihi wa ta'aduhi wa tusannu salatu alal mayyiti bil masjidi jama'atan bisalasati supupin fa aksara wa yusannu at-ta'ad auzu qabla qoblal qiraati la du'a il fitahi wa alayakulu ba'da takbirati rabi'ati wa qabla salami Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu wa fir lana wa lahu wa an yatulu ba'da rabi'ati biqadri ma qablaha minat takbiratis salasi wa ma fiha minal qiraati wa salati ala nabi wa ilahi wa du'a. Rukun yang ketujuh adalah mengucapkan salam, mengucapkan terakhir takbir yang keempat, sebagaimana salam salat yang lain baik cara maupun jumlahnya. Disunahkan mensolatkan mayit di masjid secara berjamaah dengan 3 saf atau lebih. Disunahkan mengucapkan ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah, bukan doa iftitah. Setelah takbir yang keempat dan sebelum salam mengucapkan kalimat mendapatkan pahala yang jangan uji kami setelahnya dan ampunilah kami dan dia, dan lebih memperlama setelah takbir yang keempat dan bandingkan 3 takbir sebelumnya yang berisi bacaan sholawat atas Nabi dan Nabi doa. Wa naqala ba'duhum annahu yaqra'u fiha qauluhu ta'ala allazina yahmiluna al-arsa wa man hawlah ila qaulihi al-azim wa firu al-ayah na'am lau hifa taghayyurul mayiti wan pijarihi lau ata bisunani wajabal al-iktisori alal arkani wa an yal
tafiku fi salami yamina wasima la ilapan liman qala yaqtasiru ala taslimatin yaj'aluha tilqa'a wajhihi wa an yaj'ala ra'sa dzukuri an yasaril imami wa yaqahu imamu qoriba min ra'sihi wa mislihi al-munfiradihi wa rahsa unsa an yaminihi wa yaqafu inda ajziha wa takrahu salatu alaihi qabla takfinihi lima fiha minal isra'i bil maiti walau tahlifu al malmumu an imamihi bila uzrin bi takbiratin hatta syara'a imamuhu fi ukhra batalat salatuhu izil iktida'u kuna innama yusharu fit takbirati wa huwa tahlifu fan isin yusibuhu takhallufah biraqatin. Sebagian ulama menukilkan bahwasanya pada rakaat yang keempat dibacakan surah Al-Ghafir ayat 97. Jika dikhawatirkan si mayat akan berubah atau dikhawatirkan akan meledak jika ia mengerjakan yang sunnah, maka wajib melakukan yang rukun saja. Dan ketika salam menoleh ke kiri dan ke kanan, berbeda dengan pendapat yang mengatakan cukup dengan satu salam dengan menghadap ke kanan ke depan kepada mayat laki-laki ditempatkan di sebelah kiri imam dan berdiri dekat dari kepalanya. Begitu juga apabila salat dilakukan oleh satu orang. Sedangkan kepala jenazah perempuan diposisikan sebelah kanan dan ia berdiri dekat pantatnya. Dimakruhkan mensolatkan jenazah sebelum dikafani karena termasuk meremehkan si mayit. Apabila makmum terlambat mengikuti imam satu takbir tanpa uzur, hingga imam masuk rukun yang lain, maka batalah sholatnya. Karena begitu di sini dia takbir dan itu merupakan perlambatan yang fatal menyerupai terlambat satu rakaat. Selanjutnya, wala saka annal la taqaddumu katahulufi bal aula fa in kana kunaka usurun kabat il kiro ati aunis ya niha fala tabtulu illa bitakhallufihi bitakbira taini amma lau nasiyau salatu au al iktida fala yaduru takhallufuhu ma dama nasian walau bijamihi takbirati wa man jaa ba'da an fa'alal imamu ba'dul arkani yukabbiru wa yaqru'u al-fatihah wa in kana al-imamu fi ghairi hakat du'ai li annama adrakamhu limas buki awali salatihi walau kabbara imamu ukhra qabla qiraatihi kabbara ma'ahu wasaqatat anhul fatihatu au ba'duha liqaunihi masbuqan wa iza salama imamu tadaro kali masbukin had man bakiya takbira bi azkariha wujuban fil wajibi wa nadban fil mandubi wa yusannu an la
tarfa'al janazah tahta yatima al-masbuku salatahu wala yaduru raf'uha qabla itmamihi wa yajuzu liman hadara ba'da salati alal mayyiti fi'luha jama'atan wa furoda wal awwala at-talhiru ila dufni musari atan ilal dufnihi wa yanwiya al fardo liwuku iha min fardoni. Tidak diragukan bahwa mendahului sama dengan terlambat, bahkan mendahului itu lebih parah. Jika terdapat usus seperti lambat membaca atau lupa bacaan, maka sholat tidak batal kecuali terlambat mengikuti 2 takbir. Adapun kalau lupa sholawat atau lupa mengikuti imam, maka keterlambatan itu tidaklah mengapa selama dia lupa sekalipun pada semua takbir. Orang yang datang setelah imam melakukan beberapa rukun adalah dia bertakbir dan baca surah sekalipun imam berada pada rukun yang lain seperti membaca doa, karena apa yang didapatkan karena masbuk adalah awal dari sholatnya. Sekiranya imam bertakbir lagi untuk rukun yang lain sebelum ia sempat membaca Al-Fatihah, maka ia ikut bertakbir bersama imam dan gugur kewajibannya membaca Al-Fatihah atau sebagian dari Al-Fatihah itu karena ia masbuk. Dan apabila imam mengucapkan salam, maka ia melengkapi takbir yang lain berikut zikir-zikirnya. Apabila itu wajib, maka ia wajib melakukan. Apabila sunnah, maka ia sunnah melakukan. Disunahkan agar jenazah tidak diangkat sehingga masbuk selesai dari sholatnya dan tidak apa-apa diangkat sebelum sholat masbuk selesai. Dan dibolehkan bagi orang yang datang setelah sholat diutamakan atau ditunaikan untuk melakukan sholat baik secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Yang lebih utama adalah menunda sholat hingga dikuburkan agar bisa disegerakan penguburnya dan ia berniat sholat fardu karena sholat itu sendiri hukumnya adalah fardu. Wasar tohalaha ayli sihati sholati alal maiti surutu khairiha minal sholawati mimma yata'ti fiha wa taqdumu tohrihi ay amaitu falau ta'zaro ka'an waqa'a fi hubratin wa ta'anzuhara ikhrajuhu wa taharu ulam yasil alaihi walau lam yujadu ma awala turabun shalla alaihi fa in wajada kafalil mayiti awil musalli an alaihi ta'yinul mayit. Dan diisyaratkan bagi sholat jenazah, sholat yang berlaku pada sholat yang lain. Dan mayat itu sudah disucikan terlebih dahulu. Jika tidak mungkin disucikan, misalnya ia terjatuh ke dalam lubang dan tidak dapat dikeluarkan dan tidak dapat disucikan, maka mayat tersebut disolatkan. Dan apabila tidak ada air dan tidak ada tanah, maka ia disolatkan. Jika didapat air atau batan yang cukup untuk mayat atau untuk orang yang mensolatkan, maka mensolatkannya, maka ia diharuskan disolatkan. Wa an la yataqaddama ayya al-musallai alaihi halatu kainil maiti hadiran walau fi qabri wa yastaritu aidan an la yazida ma yainahuma fi khairil masjidai ala salasu mi'atin zira'in taqriban wa an la yakuna bainahuma hailun wa mahlu hazaini syartaini fi ibtida. Dan disyaratkan bagi mayat tidak berada di belakang imam ketika mayat berada di tempat sekalipun sudah dikuburkan. Disyaratkan pula jarak antara orang yang menghadapkan dengan di mayat jika dilakukan dalam masjid tidak lebih dari kira-kira 300 hasta.
Dan juga di antara keduanya tidak boleh ada penghalang, dan keduanya syarat ini harus ada sejak awal. Imma fi ad-dawami ka'an rafa'at al-janazata fi asna'i sholati wa zada ma bainahuma 'alal ma zakara aw hala hanilun fala yaduru li'annahu yaghtifu fi dawami ma la yaghtafiru fi ibtida na'am law kana al-mayyitu fi sunduki la yuduru walau ahrama ala jannazati wa hiya sairatun sahabisuru tisalasatin an takunu ila jihati kiblati wa katatahharu min wa an yakuna hunaka hailun ala tahrumi wala tustartu muhaza tu alal mu'tamari wa anna tabu'uda anhu bi aksari min salasu mi'anti zira'in in ila tamami salati bihilafi ma iza ahrama alaiha wa hiya ritun summa rafa'at qabla tamami salati fa inna zalika la yaduru kama taqaddama wa tasihun as-salatu ala ghaibin an baladi di annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala najazi radhiyallahu an bil madinati yauma mautihi bil habasah. Adapun yang terjadi berikutnya seperti jenazah diangkat ketika sholat ditunaikan dan jarak antara mayit dengan orang yang mensolatkan lebih dari yang sudah disebutkan. Atau ada penghalang maka hal itu tidaklah mengapa. Karena kesalahan yang tidak bisa dimaafkan di awal dapat dimaafkan jika terjadi belakangan. Apabila mayat tersebut di dalam kotak maka sholatnya sah dengan 3 syarat. Pertama, menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram. Yang kedua, tidak ada penghalang saat takbiratul ihram dan disyaratkan harus sejajar. Menurut pendapat yang mu'tamad, serta jenazah itu tidak berada lebih dari 300 hasta hingga sholat selesai. Berbeda halnya jika ia memulai sholat, sedangkan jenazah itu diletakkan kemudian diangkat, sholat selesai, maka hal demikian itu tidaklah mengapa sebagaimana yang sudah disampaikan. Rawahu as-Sayhani wa zalika fi Rajab sanatu tis'in wa qad ajma'a kullu man ajaza as-salata 'ala al-ghaibi bi anna zalika yastutu faradul kifayati anil hadirina illa ma hukiya an ibni qatta ni wa mahli sukuti biha haitsu alima biha al hadiruna wa la tajuzu as-salatu alal ghaibi hatta ya'lamu aw yazunnu annahu qad usila aw yumimma na'am in alaqon niyatu ala tukhrihi bi an nawa salata in kana qad tahara sohat salatu alaihi. Sah hukumnya melakukan sholat terhadap mayit yang gaib atau tidak ada di dalam daerah karena Nabi sholat dan sholatkan Najasyi dari Madinah pada hari meninggal Najasyi di Habasyah. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Semua ulama yang membolehkan sholat terhadap mayit dan gaib sebagai sepakat bahwasanya itu dapat mengukurkan fardhu kifayah bagi orang yang hadir, tempat kecuali pendapat yang dinukilkan dari Ibnu Al-Khatan.
Gugurnya kewajiban adalah apabila orang yang hadir mengetahuinya dan tidak boleh melakukan salat terhadap mayit yang gaib hingga diketahui atau berat, sedangkan sangkaan bahwasanya mayit itu telah dimandikan atau dinamakan jika ia menggantungkannya atas yang bersuci. Si mayit, misalnya dia berniat misalnya jika mayat itu telah suci maka salatnya sah. La tasihun as-salatu alal maitil lazi fiha ay al baladul lati kana al musalli hadiran fiha wa lam yaduru fi zalikal maiti wa in kabarat al baladu li taisiri haduri ghaliban wal mutajuhu annal mu'tabaru al masaqah. Dan sah melakukan sholat jenazah di daerah di mana orang melaksanakannya ada tetapi mayat yang tidak ada, meskipun daerahnya besar karena biasanya mudah untuk hadir di sana. Pendapat yang rajih adalah dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan di mana apabila sulit untuk hadir sekalipun di dalam daerah karena daerah itu luas atau semisalnya maka salatnya sah. Selanjutnya wa adamiha fa haitsu saqa al huduru walau fil baladi bikabiri hawa nahwihi sahhat wa haitsu la walau kharaja as-suwaru lam tasiha kama taqalahu sibra milisi yu'an ibni qasim falau kana al-maitu kharijas suwari qariban minhu fahuwa kazalihi wal muradu bil qurbi hadza haddal ghausi wa huwa ma yajibu talabul ma'i minhu fi tayammu la haddal qurbi kama sibroh milisiyu walau ta'zaro ala man fil baladil huduri habsin au maradin jazan zalika wa mislu zalika ma iza kutala insanu bi baludin wa ahba qabrahu an-nasi walau nawa al-imamu mayitan hadiran aw ghaiban wa nawa al-malmumu qara kadzalika jaza li anna ihtilafi niyati ma timala ya sur. Dan apabila tidak sulit menghadirinya sekalipun berada di luar batas, maka sholat ini tidak sah. Sebagian diukil oleh Sibro Mahlisi dari Ibnu Qasim. Apabila mayat berada di luar batas daerah dan dekat dari batas itu, maka kedudukan sama dengan berada dalam daerah. Yaitu yang dimaksud dengan dekat di sini adalah batas di mana masih bisa meminta tolong, yaitu batas yang masih wajib mencari air dalam hal tayamum. Bukan dekat sebagaimana dipahami oleh Simbro Masli. Jika orang yang berada di daerah itu berhalangan atau tidak bisa hadir karena tertahan atau sakitnya, maka hal itu dibolehkan. Misalnya bila seorang terbunuh di suatu daerah lalu kuburnya disembunyikan dari manusia, kalau imam berniatkan sholatkan mayat hadir atau gaib dan makmum memayatkan lain, maka itu dibolehkan karena perbedaan niat tidak boleh berpengaruh. Wa tasihu salatu ala hadirin madfun fi kabrin walau ba'dal bala wal indirasi wa yastutu al fardu bis salati ala al qabri ala sahih khairi nabiyyin amma salatu ala al nabiyyin
wala tajuzu li khabrin sahihaini la'anallahu yahuda wan nasara ittahuzu kuburo anbiyaihim masajida wal asahu tahsisu sihhati salati alal nibi wal qab wal qabru biman kana min ahli ada faraduha ay as-salatu waqtu mautihi duna khairihi fala tasihu min kafirin wa hanidin yauma mautihi kaman balagho au afaqo ba'dal mauti wa qoblal husli. Sah hukumnya mensolatkan mayit yang hadir dan sudah dikuburkan sekalipun mereka setelah sholat jenazah hilang atau habis. Dan kewajiban mensolatkan itu menjadi gugur dengan mensolatkan di atas kubur menurut pendapat yang sahih. Kecuali Nabi, adapun mensyaratkan Nabi maka tidak boleh di atas kubur atau setelah dikuburkan berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur pada para nabi sebagai masjid. Dan menurut pendapat yang lebih sahih adalah mengkhususkan hanya sholat atas mayat yang gaib dan sholat di atas kubur itu bagi orang yang berhak menunaikan kewajiban itu pada waktu meninggalnya, bukan pada waktu yang lain. Maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang kafir dan wanita haid pada hari kematian seperti orang yang menjadi bagil atau sadar setelah terjadinya kematian dan sebelum dimandikan. Wa saqatal farado fi sholati alal jannazati bi zukrin wahidin kasabi mumayyizin walau ma'a wujudi rijali li annahu min jinsihim ma'a husulil faradi bi sholatihi wa in kanat naflan wa li annal jama'ata la tustaratu fiha kazal adadu wa la taqfi fi isqati faradiha imra'atan wa khunsa ma'a wujudi zukur. Kewajiban mana sholatkan jenazah menjadi gugur jika dilakukan oleh satu orang lelaki dewasa. Begitu juga anak yang muawis sekalipun dilakukan bersama orang dewasa, karena anak kecil yang mana tersebut termasuk jenis mereka dan kewajiban sudah terwujud dengan sholatnya sekalipun sholat itu sunnah. Dan karena berjamaah tidak disyaratkan begitu juga jumlahnya dan tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban sholat tersebut apabila dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang unsa sementara masih ada laki-laki. Demikian pembacaan untuk materi pertemuan kelima. Kurang lebih saya mohon maaf adalah ada keliru dalam pembacaan pada putusan pengampu Bapak Dr. Haji Suarjin dan Ibu Dr. Nena Judir. Demikian yang dapat saya bacakan. Masih banyak kekurangan dalam pembacaan saya. Mohon untuk diberikan masukan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.